Lalu bagaimana semarak perayaan Idul Fitri di negeri Paman Sam? Bergabung Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Ruslani. Selamat malam Pak Rosan, Pak Dubes. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat berlebaran Pak Rosan. Selamat Lebaran Mbak Tiffany, mohon maaf lahir dan batin, selamat malam ya di sana. Betul, Selamat betul, pagi. betul. Selamat pagi di Amerika ya. Pak Rosan, tadi kita lihat sedikit bagaimana Gedung Putih juga kembali merayakan Idul Fitri ya kan. Kalau mungkin 2 tahun kemarin sempat tertunda atau harus dirayakan secara virtual karena pandemi. Tampaknya tahun ini sudah mulai kembali angin segar seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Nah, bagaimana warga negara Indonesia yang ada di Amerika Serikat sendiri merayakan Idul Fitri tahun ini? Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Kalau warga negara Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri, boleh saya sampaikan di Amerika Serikat ini sudah kembali seperti sebelum pandemi dan animo untuk sholat bersama di Idul Fitri ini juga sangat luar biasa sehingga sebagai contoh di beberapa tempat termasuk di Masjid Imam Center yang saya sholat Idul Fitri itu sampai diadakan 3 kali karena tempatnya yang terbatas, jadi pada jam 7, jam 9 dan juga jam 10.30 dan dari setiap ini juga sudah mengadakan banyak sekali halal bihalal bersama. Jadi boleh saya sampaikan hampir di seluruh negara bagian itu sudah mengadakan bersama dan kami pun di KBRI hanya mengadakan hanya untuk pihak internal KBRI saja karena sesuai juga dengan arahan dari pemerintah belum diperbolehkan untuk membuka open house secara penuh. Tetapi di Amerika Serikat ini sudah sangat bebas, sangat terbuka dan sudah seperti sebelum COVID-19 ini. Oke, jadi memang walaupun tidak diadakan secara besar-besaran dengan open house begitu ya Pak Dubes ya, tapi itu tidak mengurangi semarak perayaan Idul Fitri warga negara Indonesia yang berada di sana ya. Pak Rosan, kalau 2 tahun kemarin itu kan karena pandemi, ya kan kasus COVID-nya juga sangat tinggi, sehingga mungkin banyak warga negara kita yang harus menunda untuk bertemu dengan keluarga merayakan Lebaran di tanah air. Kalau tahun ini seperti apa? Apa cukup banyak yang balik mudik ke Indonesia, Pak? Ya, kalau yang balik mudik, kalau saya lihat angkanya sih tidak banyak gitu ya, karena mungkin karena dari Amerika ke Indonesia perjalanannya dengan pesawat terbang juga cukup jauh, 24 sampai 30 jam. Jadi tidak terlalu banyak karena memang Idul Fitri ini belum ditetapkan sebagai hari libur nasional juga di sini, tetapi di beberapa negara bagian sudah dijadikan hari libur. Jadi ini diserahkan kepada negara-negara bagian atau state untuk menetapkannya. Jadi contohnya di New York itu dijadikan hari libur nasional. Bukan hari libur nasional, hari libur untuk negara bagian tersebut untuk Idul Fitri dan juga Idul Adha. Jadi memang tradisi pulang mudik ini mungkin kalau di Amerika tidak terlalu banyak, Mbak Tiffany. Oke. Berbicara mengenai Ramadan, kemudian Lebaran, kalau tadi mungkin Pak Dubes juga sempat mendengar pernyataan dari Presiden Biden yang berjanji akan mengembalikan tradisi Idul Fitri ke White House, kembali ke Gedung Putih. Mungkin karena pada saat pemerintahan Donald Trump itu tidak terjadi ya di White House ya. Tapi berjanji akan mengembalikan tradisi Idul Fitri, kemudian juga untuk menyelesaikan banyak masalah, mungkin salah satunya juga terkait dengan Islamofobia. Tapi yang kita lihat selama Ramadan kemarin sangat luar biasa, ya bagaimana saling menghormati, toleransi, salah satunya sholat tarawih yang digelar di jalanan Times Square. Bagaimana bentuk penghormatan, toleransi terhadap umat Muslim Indonesia sendiri yang ada di Amerika, Pak Dubes? Ya, kalau di Amerika Serikat ini toleransi sangat-sangat tinggi dan tidak hanya digelar di kalau di New York itu di Times Square, karena tadi sempat saya singgung sedikit, karena memang di New York itu adalah menetapkan sebagai hari libur di negara bagian tersebut. Tetapi memang kalau saya memantau juga untuk ada 6 masjid yang memang dikelola oleh
dan dimiliki oleh masyarakat dan Indonesia itu semuanya sangat-sangat penuh sehingga mereka pun mengadakan sampai beberapa kali sholat di masjid tersebut. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, malah ada yang sampai 5 kali. Dan kegiatan ini dilakukan secara terbuka karena memang di sini persyaratan untuk memakai masker itu mungkin sudah tidak ada lagi ataupun physical distancing ya. Tapi memang untuk di beberapa tempat saja itu masih disyaratkan. Tapi untuk hal-hal lain kita bisa lihat juga termasuk pertemuan kemarin dengan Presiden Biden pun itu sudah bebas, tidak ada physical distancing, tidak memakai masker. Tapi disyaratkan memang yang sudah melakukan vaksinasi selama 2 kali, jadi itu sudah dibebaskan semua. Jadi kita bisa melakukan secara normal. Iya, Amerika Serikat itu salah satu negara yang betul-betul memberikan pelonggaran ya terhadap aturan-aturan atau prokes COVID-19. Tadi Pak Rosan sempat sampaikan masker, kemudian juga di tempat publik, tempat umum bahkan juga sudah mulai menyelenggarakan acara-acara konser-konser musik. Tapi pengendalian COVID-19 di Amerika Serikat sampai dengan hari ini seperti apa? Apakah dengan pelonggaran yang diberikan ini memang disambut baik, sukacita oleh warganya karena kemudian menjadi bebas gitu atau sebaliknya? Boleh saya sampaikan karena memang kalau penanganan COVID itu di bawah CDC atau Center for Disease Control and Prevention. Dan pembebasan ini disambut sangat-sangat gembira oleh masyarakat di Amerika Serikat ini karena memang relatif tahun mereka mempunyai keterbatasan untuk melakukan aktivitas. Dan ini pun justru saya disampaikan untuk penerbangan dalam negeri itu juga mengalami peningkatan bahkan lebih sebelum COVID-19 ini. Karena kalau dilihat juga tingkat vaksinasi di Amerika Serikat itu sudah sangat tinggi, berdasarkan data dari CDC itu dari 80% atau kurang lebih hampir 260 juta orang sudah mendapatkan full vaksinasi, dan bahkan untuk yang booster, jadi booster pertama atau suntikan yang ketiga itu sudah lebih dari 50% atau sudah lebih dari 110 atau 120 juta orang. Jadi memang tingkat vaksinasinya sudah sangat tinggi, sehingga pelonggaran itu sudah diberikan, boleh saya sampaikan hampir secara full, kecuali mungkin kalau di airport itu untuk mengenakan masker. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal yang baik ya bahwa pandemi ini semakin terkendali dan kita segera dibebaskan dari pandemi COVID-19. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, Pak Rosan Ruslani sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected spesial Idul Fitri. Sekali lagi selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin, salam untuk seluruh warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat, Pak Dubes. Selamat malam, terima kasih, salam sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih Mbak Tiffany, dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, selamat berlebaran.